Sekolah rakyat, antara harapan dan tantangan. Halo teman podium. Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan satu gebrakan untuk sektor pendidikan, yakni sekolah rakyat berasrama. Visi besarnya jelas untuk memutus rantai kemiskinan lewat akses pendidikan yang lebih merata untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari luar, program ini terdengar seperti langkah konkret yang menjanjikan. Tetapi wajib diingat bahwa niat baik saja tidak cukup. Jangan sampai program pendidikan ini hanya megah di atas kertas, tetapi pelaksanaannya di lapangan kurang sempurna. Banyak program bagus gagal bukan karena idenya yang salah, tetapi karena eksekusinya terburu-buru tanpa benar-benar mendengar suara dari bawah. Suara dari para guru, orang tua, dan masyarakat lokal yang akan bersinggungan langsung dengan sekolah rakyat ini. Kementerian Sosial menyebut lebih dari 200 titik sudah siap digunakan. Bahkan ada 50-an bangunan sudah bisa langsung dipakai yang kemungkinan akan terus bertambah. Pemerintah bahkan menyebut sekolah rakyat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2025 mendatang. Mungkin soal infrastruktur mudah diselesaikan jika anggaran tersedia. Apapun itu, jika ada uang, akan mudah diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto disebut menganggarkan dana hingga 100 miliar rupiah untuk operasional sekolah rakyat. Namun anggaran itu disebut bervariasi tergantung dengan kebutuhan sekolah rakyat di masing-masing daerah. Kita perlu akui satu hal penting. Masalah utama pendidikan di daerah tertinggal bukan cuma soal bangunan. Tantangan terbesarnya ada pada ketersediaan dan kualitas guru di wilayah 3T. Terdepan, terluar, tertinggal. Banyak guru yang ditugaskan ke daerah terpencil tidak bertahan lama karena fasilitas dan insentif yang minim. Bahkan yang bertahan pun seringkali belum dibekali pelatihan sesuai kebutuhan lokal. Di sisi lain, kurikulum nasional seringkali tidak sejalan dengan realitas sehari-hari anak-anak desa. Padahal pendidikan akan lebih hidup kalau disesuaikan dengan potensi lokal, entah itu pertanian, perikanan, atau keterampilan wirausaha sederhana. Sekolah rakyat harus jadi tempat yang menghidupkan semangat belajar anak-anak dari lingkungan mereka sendiri. Kurikulumnya pun harus adaptif. Pembelajarannya konseptual, mengingat anak-anak di desa bukan cuma membutuhkan pelajaran IPA atau matematika, tapi juga perlu tahu cara mengolah hasil panen, merawat lingkungan, atau bahkan memulai usaha kecil. Pada akhirnya sekolah rakyat bukan sekedar program, ia soal harapan. Dan harapan tidak bisa dibangun tergesa-gesa. Pelibatan warga lokal, perlindungan bagi guru, kurikulum yang relevan, dan jaminan keberlanjutan adalah kunci keberhasilannya. Sekolah rakyat bisa jadi momentum besar yang hadir untuk mereka yang selama ini ingin mengenyam pendidikan yang mudah dijangkau. Tetapi keberhasilannya bukan ditentukan oleh seberapa cepat gedung dibangun, melainkan seberapa dalam ia mengakar di masyarakat. Dengan begitu, program sekolah rakyat bisa menjadi pusat kehidupan sosial, tempat berkumpul, berdiskusi, bertukar nilai. Itu baru pendidikan yang membumi.